Halo, perkenalkan nama saya Made Nona Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 1913081002. Nah, pada video kali ini saya kembali lagi menjelaskan mengenai metabolisme pada mata kuliah Biokimia 2 dengan bentuk lembar kerja mahasiswa dengan masalah yang sama, yaitu lembar kerja mahasiswa 2. Nah, pada lembar kerja mahasiswa 2 ini ada 10 macam pertanyaan atau masalah yang akan coba saya selesaikan dengan menggunakan pendapat maupun mengenai informasi dari Google. Nah, oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Nah, seperti yang kita ketahui, metabolisme karbohidrat merupakan proses pencernaan yang memecahkan karbohidrat dalam tubuh manusia untuk mendapatkan energi. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim petialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Nah, gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Nah, dalam glikolisis ini akan dihasilkan asam pirufat dan juga ATP atau sumber energi dalam proses metabolisme. Nah, di dalam glikolisis ini kita melibatkan beberapa enzim untuk menjalankan proses ini. Dari glukosa kita mengeluarkan 1 molekul ATP dan menghasilkan 1 molekul ADP untuk membentuk glukosa 6-fosfat, lalu diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, lalu dari fruktosa tersebut akan mengeluarkan ATP dan menghasilkan ADP untuk dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, proses ini dibutuhkan NAD dan juga NADH dalam melancarkan metabolisme dan beberapa enzim yang terlibat. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 2. Karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur C, A, dan O. Sifatnya setelah dicerna usus, karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati, ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Nah, gambarkan tahap-tahap metabolisme dari karbohidrat. Nah, gambar di bawah ini merupakan tahap-tahap proses metabolisme karbohidrat, di mana yang pertama, glukosa sebagai bahan bakar utama metabolisme akan mengalami glikolisis atau pemecahan menjadi 2 pirufat jika tersedia oksigen. Nah, dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Kemudian, masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil koenzim A. Lalu dihasilkan juga energi berupa ATP. Kemudian asetil koenzim A ini akan masuk ke jalur persimpangan, yaitu siklus asam sitrat, sehingga menghasilkan energi juga berupa ATP. Nah, jika sumber glukosa berlebihan, melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi primer glukosa atau yang disebut dengan glikogen. Nah, glikogen ini disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi yang berjangka panjang. Nah, ini merupakan glikogen yang dihasilkan ketika glukosa dihasilkan pada tahap sebelumnya merupakan glukosa yang berlebih. Nah, jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen ini dipecah lagi kembali menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis, diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Nah, jika glukosa dari diet tak tersedia dan cadangan glikogen pun habis, maka sumber energi non-karbohidrat, yaitu lipid dan juga protein harus digunakan. Nah, jalur ini dinamakan dengan gluconeogenesis. Ini merupakan jalur dari gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru. Lalu
karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Setelah melalui glucogenesis, maka akan dilanjutkan dengan proses katabolisme untuk memperoleh energi berupa ATP yang lebih banyak. Oke, untuk soal nomor 3, kita disuruh mencari perbedaan glikogenesis dan juga glikolisis. Nah, glikolisis sendiri berasal dari kata glukosa dan lisis, yaitu pemecahan, yang merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang sering kita jumpai dalam beberapa proses metabolisme dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan dalam glikolisis ini disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau ATP dan NADH. Lintasan dalam proses glikolisis yang paling umum yaitu lintasan Emden-Meyerhof-Parnas yang pertama kali ditemukan oleh Gustav Emden, Otto Meyerhof, dan Jakub Karol Parnas. Selain itu juga terdapat lintasan Entner-Doudoroff yang ditemukan oleh Mikhail Doudoroff dan Nathan Entner terjadi hanya pada sel prokariota, dan berbagai lintasan heterofermentatif dan homofermentatif. Sedangkan untuk glikogenesis sendiri merupakan lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Oke, kita langsung saja lanjut ke nomor 4 dengan soal tuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Nah, di dalam pembentukan glikogen ada beberapa enzim yang berperan serta beberapa proses dalam pembentukan glikogen ini. Yang pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim glukokinase atau eksokinase. Lalu, glukosa 6-fosfat tersebut mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 2-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Kemudian, glukosa 1-fosfat tersebut bereaksi dengan uridin trifosfat atau UDP menjadi uridyl difosfat glukosa atau UDP glukosa yang dikatalisis atau dibantu oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase. Kemudian, UDP tersebut diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada dan dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Dalam proses ini, atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan ke atom C keempat yang pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik. Kemudian, enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. Lalu 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Kemudian, penambahan glukosa tersebut terus dilakukan pada kedua cabang sehingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Kemudian, glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Oke, kita beralih ke nomor 5. Mengapa cyanida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia mengalami keracunan? Nah, kalian semua, teman-teman sekalian pasti sudah tahu cyanida itu seperti apa dan efeknya bagi tubuh manusia bagaimana, apakah mengalami kematian atau kecelakaan pada tubuh lainnya. Nah, di sini kita bisa simak langsung dengan penjelasan yang ada, di mana cyanida sangat mudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Dalam dosis besar akibat keracunan, yang ini bisa sangat fatal. Setelah terpapar, cyanida langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Jika yang masuk masih dalam jumlah yang kecil, maka cyanida akan diubah jadi tiocyanat yang lebih aman dan bisa dieksklusikan tubuh. Tetapi jika yang masuk dalam sistem pencernaan berjumlah
besar, maka akan berbahaya dan racun ini akan berkumpul di hati. Keracunan cyanida sendiri akan berakibat buruk pada sistem kardiovaskuler. Jika keracunannya kronik, maka sistem endokrin akan terganggu, yang mengakibatkan kematian pada cyanida ini saat masuk dalam tubuh, yaitu karena cyanida mengikat bagian aktif dari enzim sitokrom oksidasi, sehingga mengakibatkan terhentinya metabolisme sel dalam tubuh secara aerobik dan gangguan respirasi seluler. Oke, kita beralih ke nomor 6. Toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Apakah benar atau tidak? Nah, dalam hal oksigen atau kelebihan oksigen atau toksisitas oksigen, kita bisa saja mengalaminya dikarenakan keracunan oksigen pada manusia membawa akibat buruk pada 3 organ yang amat vital dan bisa menimpa pada sistem syaraf yang mengakibatkan kejang-kejang dan tidak sadar, yang dinamakan dengan Paul-Bird effect, pada paru-paru yang mengakibatkan sesak nafas dan sakit dada, yang dinamakan dengan Lorentz-Smith effect, dan pada mata yang mengakibatkan racun jauh atau yang disebut dengan miopia. Umumnya gangguan ini tidak bersifat menetap pada orang dewasa dan membaik dengan berjalannya waktu. Namun pada bayi yang lahir prematur, efek pemberian oksigen yang berlebihan atau toksisitas oksigen ini dapat mengakibatkan kelainan mata yang lebih serius, bahkan sampai menjadi buta. Hal ini terutama disebabkan pada bayi prematur, organ paru-paru dan organ matanya belum berkembang secara sempurna, sehingga tekanan oksigen yang berlebihan ini mengakibatkan kerusakan sel pada bronkus dan retina mata. Kerusakan pada retina yang terlepas atau detached ini dinamakan dengan retinopathy of prematurity atau ROP, di mana oksigen dapat meracuni kita atau dinamakan dengan oxygen poisoning atau toksisitas oksigen apabila tekanan oksigen yang kita hirup lebih tinggi dari 1 bar atau tekanan normal apabila kadar oksigen ini lebih tinggi dari 21%. Oke, selanjutnya kita beralih nomor 7. Apakah benar dehidrogenasi adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Lalu berikan alasanmu. Nah, menurut pendapat yang saya lihat dari berbagai informasi di Google ataupun di jurnal-jurnal lain, bahwa memang benar dehidrogenasi tidak perlu memerlukan oksigen karena dehidrogenasi merupakan pelepasan atom hidrogen, di mana dengan pelepasan atom sering kita sebut dengan reduksi. Nah, yang seperti kita ketahui, reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen yang berbeda dengan oksidasi yang merupakan reaksi pengikatan oksigen. Jadi dehidrogenasi termasuk ke dalam proses reduksi dan tidak memerlukan oksigen atau melepaskan oksigen. Next, soal nomor 8, jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redoks. Nah, komponen dalam rantai respirasi digunakan untuk menurunkan potensial redoks karena dalam proses metabolisme diperlukan energi ATP atau adenosin trifosfat dan juga air sebagai energi dengan cara reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang dilepaskan. Mohon maaf sebelumnya, pada jawaban kali ini saya hanya mendapatkan informasi sedemikian yang ada pada slide karena memang dalam memecahkan masalah untuk pada nomor ini itu agak sedikit kesulitan untuk mencarikan informasi di Google. Oke, kita tinggalkan nomor 8, mari kita lanjut pada nomor 9 dengan soal jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, di dalam glikolisis terdapat 2 jenis respirasi, yaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Nah, pada glikolisis anaerob merupakan proses yang terjadi dalam sitosel ketika kekurangan oksigen lingkungan atau tidak memiliki mitokondria di dalam sitoplasma. Dalam proses ini terjadi pemecahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam sulfat. Nah, di bawah ini pada reaksi ini yang warna merah ini merupakan proses dari glikolisis anaerob, yaitu C6H12O6 ditambahkan dengan NAD ditambahkan dengan 2 ADP ditambahkan dengan 2 PI. Ini merupakan jenis-jenis energi dalam proses glikolisis anaerob yang dibutuhkan
lalu menghasilkan 2 asam pirufat yang dihasilkan juga 2 energi jenis adenosin trifosfat, lalu 2 NADH, dan yang terakhir 2H+. Oke, last but not least, yaitu nomor 10 dengan soal pada gambar di bawah tuliskan enzim-enzim yang terlibat dalam masing-masing tahap. Di gambar ini terdapat gambar glikolisis beserta ke-6 tahapnya dan enzim-enzim yang terlibat. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar glikolisis dari tahap 1 sampai dengan 6. Nah, dalam setiap tahap ini proses ini melibatkan 6 enzim, yaitu pada tahap pertama bisa kita lihat di sini melibatkan enzim heksokinase, di mana mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yang di mana glukosa ini mengeluarkan ATP dan menghasilkan ADP. Kemudian pada tahap 2 yaitu enzim fosfoheksosa isomerase, bisa dilihat di sini, yaitu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian pada tahap ketiga yaitu ada enzim fosfofruktokinase, di mana dengan tujuan mengubah fruktosa 6-fosfat, yaitu mengeluarkan 1 molekul ATP yang lalu menghasilkan 1 molekul ADP, lalu berubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Kemudian pada tahap keempat ini yaitu melibatkan enzim aldolase. Bisa kita lihat enzim aldolase dengan menghasilkan glyceryldehyde 3-fosfat atau G3P. Kemudian pada tahap kelima yaitu menghasilkan enzim isomerase dengan mengubah fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu pada tahap 6, di sini perubahan dehidroaseton fosfat dan glyceryldehyde 3-fosfat G3P ini berubah menjadi 1,3 bifosfat gliserate atau BPG dengan membutuhkan NAD+ dari dihidroksiaseton dan menghasilkan masing-masing 1 molekul NADH. Oke teman-teman, itu dia video dari saya mengenai lembar kerja mahasiswa 2 tentang metabolisme pada mata kuliah biokimia 2 ini, yang dengan usaha saya coba menjawab dari pendapat maupun informasi di internet. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan menambah wawasan kalian mengenai metabolisme, entah itu glikolisis, glikogenosis, ada juga metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga. Semoga kalian bisa mencermati dengan baik video yang saya berikan ini dan bisa membantu kalian dalam belajar mengenai metabolisme. Terima kasih saya ucapkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.